Membaca permulaan merupakan membaca yang diajarkan secara terprogram kepada anak prasekolah. Ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, dari keempat keterampilan tersebut, keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan menguasai keterampilan membaca tersebut, siswa dapat memahami berbagai tulisan yang ada di sekitar dan dapat menceritakan isi dari bacaannya kepada orang-orang terdekatnya. Sebelum memulai kegiatan proses belajar kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi ya ibu semua. Nah, gimana kabarnya, baik kan? Di sini kita akan belajar mengenai materi kita, yakni persiapan membaca permulaan, dimana ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang dimana kita telah mengenal huruf dan juga kita telah belajar tentang huruf vokal dan konsonan. Nah, namun pada kali ini kita juga akan menyinggung kan mengenai materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Namun sebelum kita memulai melanjutkan materi kita, Ibu absen sebentar ya. Oke, sepertinya semuanya sudah masuk ke dalam Zoom. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan materi kita, yakni persiapan membaca permulaan. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan ke membaca permulaan, kita singgung materi sebelumnya, yakni terkait dengan huruf, yang dimana kita telah pelajari adalah huruf vokal dan juga huruf konsonan, yang dimana huruf itu terdiri dari 26 huruf yang terdiri dari huruf vokal dan juga yang terdiri dari huruf konsonan. Nah, huruf vokal terdiri dari A, kemudian huruf I, lanjut dengan huruf E, dan lanjut dengan huruf U, dan juga huruf O. Nah, ini merupakan huruf-huruf vokal. Ini merupakan huruf vokal ya. Huruf vokal terdiri dari 5, yakni A, I, U, E, dan O. Selebihnya sisa dari huruf A, I, U, E, dan O tadi merupakan huruf konsonan, dimana huruf konsonan itu tuh huruf yang tidak termasuk dari huruf vokal tadi, yang seperti contohnya itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z.
Nah, untuk contoh dari huruf konsonannya seperti ini. B. Ini huruf konsonan B, C, kemudian D, F, H, G, kemudian L, tiga kali, terus J, K, L, N, kemudian huruf E, ada juga huruf S, kemudian F, Q, X, Y, V, atau V, W, kemudian huruf U, dan huruf Z. Nah, untuk susunan huruf vokalnya tadi, ya ini anak A, I, U, E, dan O. Ini merupakan huruf vokal. Nih, oke, ingat yang 5 huruf A, I, U, E, dan juga O. Dan selebihnya merupakan huruf konsonan. Nah, selanjutnya untuk persiapan membaca permulaan tadi, Ibu akan menampilkan video pembelajaran di mana anak-anak Ibu harus menyimak video pembelajaran yang akan disampaikan sehingga pemahaman menjadi lebih mengerti dan memahami. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan materi berikutnya. Simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Ketemu nih sama kakak. Kakak di sini akan mengajarkan adik-adik semua untuk belajar membaca. Sebelum kita belajar membaca, sebaiknya kita mengetahui huruf terlebih dahulu. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ABC untuk menghafal huruf alfabet. Tadi kita semua sudah menyanyikan lagu ABC. Adik-adik tahu tidak kalau huruf alfabet itu jumlahnya ada 26 huruf. Setelah kita mengetahui huruf alfabet, kita juga harus mengetahui ada yang namanya huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal itu berjumlah 5 huruf yang terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Sekali lagi ada huruf A, I, U, E, dan O. Setelah kita mengetahui huruf vokal, kita juga perlu mengetahui ada yang namanya huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf-huruf alfabet yang tidak termasuk ke dalam huruf vokal. Contohnya itu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Setelah ini, kita akan belajar membaca. Sebelumnya,
Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Setelah ini, ayo kita belajar membaca. Ada kalimat, mata saya ada dua. Mata saya ada dua. Mata saya ada dua. M-A-T-A-S-A-Y-A-D-A-D-U-A. Dari kalimat mata saya ada dua, huruf vokal yang terdapat dalam kalimat tersebut yaitu huruf A dan U. Sedangkan huruf konsonannya yaitu huruf M, T, S, Y, dan D. Selanjutnya, ada kalimat jari saya ada 5. Jari saya ada 5. Jari saya ada 5. J-A-R-I-S-A-Y-A-D-A-L-I-M-A. Dari kalimat jari saya ada 5, huruf vokal yang terdapat dalam kalimat tersebut yaitu huruf A dan I. Sedangkan huruf konsonannya yaitu huruf J, R, S, Y, D, L, dan M. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi kita sudah tahu kan terkait dengan huruf vokal, huruf konsonan, cara mengingat huruf yang baik gitu kan, seperti menyanyikannya tadi A, B, C, D, E, F, G kan. Dan juga kita telah mempelajari gitu kan huruf mengeja, misalnya ba, bi, bu, bebo. Juga telah mempelajari mengeja kata seperti tadi kan, yang di video sudah diletakkan contohnya itu misalnya mata, mata gitu kan nak. Jadi dari video itu kan itu merupakan permulaan yang harus kita pahami sebelum kita itu lanjut ke dalam bagian membaca. Kita harus tahu bagaimana hurufnya, huruf-huruf apa saja, dan kita harus mengetahui perbedaan hurufnya. Misalnya huruf A dengan huruf B itu kan berbeda. Nah, itu harus kita ketahui. Dan juga setelah mengetahui dan melihat video yang telah ibu berikan tadi, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, materi apa ya? Sekarang kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yakni materi membaca permulaan. Oke, setelah kita belajar terkait dengan mengenal huruf vokal, huruf konsonan, dan juga mengeja kata per kata serta per kalimat, sekarang kita akan belajar bagaimana sih sikap kita dalam membaca. Misalnya kan bagaimana
arah pandangan, bagaimana pecahan yang bagus, bagaimana sikap duduk, bagaimana peletakan bukunya. Nah, kita harus mengetahui itu. Nah, untuk itu misalnya tuh sikap duduk yang baik itu harus kita pelajari, dan juga cara meletakkan ataupun menempatkan buku di meja kita dalam membaca tuh kan. Yang ketiga itu bagaimana cara memegang buku yang benar dalam membaca, misalnya cara memegang buku yang tepat. Dan yang keempat itu cara membalikkan halaman per halaman itu kita harus tahu bagaimana cara membalikkannya kan. Dan setelah itu kita harus melihat, memperhatikan baik gambar maupun tulisan dari apa yang telah kita baca. Nah, untuk itu ibu telah mempersiapkan satu video yang harus anak-anak ibu simak dan pahami, yang dimana dalam video tersebut telah dirangkum dan diberikan gambaran dan juga pemahaman terkait dengan bagaimana sih cara membaca ataupun tahapan awal gitu, persiapan dalam membaca permulaan. Nah, anak-anak ibu simak videonya baik-baik ya. Setelah itu kita akan melanjutkan materi kita. Selamat datang pada media pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 persiapan membaca permulaan sesuai kurikulum 2013. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah membaca. Merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan bagi siswa. Membaca hampir setiap hari dilakukan di dalam kelas, karena dengan membaca pengetahuan dan wawasan kita bertambah. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, baiknya kita mempelajari terlebih dahulu persiapan membaca permulaan yang baik dan benar. Membaca permulaan yang baik dan benar dimulai dengan posisi tubuh yang benar. Posisi tubuh yang baik dan benar akan memperlancar aliran darah ke otak. Hasilnya, tubuh kita tidak mudah lelah, serta konsentrasi dan fokus ketika membaca pun akan lebih baik. Bagaimana caranya? Pertama, bagian belakang tubuh menyentuh kursi. Pinggang dan punggung harus sejajar, tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. 2. Dekatkan meja dengan kursi. Meletakkan meja dekat dengan kursi bertujuan agar otot lebih rileks, sebab otot tidak perlu bekerja terlalu keras sehingga bisa lebih santai, badan tidak terasa pegal. 3. Jaga jarak membaca. Membaca dengan posisi seperti ini terlalu dekat dan bisa membahayakan bagi mata. Mata cepat lelah dan mudah sakit. Jarak aman saat membaca adalah 30-40 cm, di mana mata akan aman dan tidak mudah terasa lelah. 4. Membacalah di tempat yang terang. Membaca di tempat yang terang akan membuat mata menjadi lebih mudah membaca, serta bacaan akan terlihat lebih terang. Baik di kelas maupun di sekolah, carilah tempat yang terang, hindarilah tempat yang gelap, karena membaca di tempat gelap akan membuat mata menjadi lelah.
apalagi saat malam hari. Hindarilah membaca dengan membelakangi cahaya lampu. Membaca dengan membelakangi cahaya lampu akan membuat bayangan kita menutupi seluruh bacaan dan mata akan sulit membaca bacaan. Kelima, membalik halaman. Membalik halaman sebaiknya dilakukan dengan kedua tangan. Taruhlah tangan kiri di ujung buku, serta tangan satunya lagi untuk menahan buku lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan kamu membaca karena posisi kamu telah siaga. 6. Beristirahatlah sejenak ketika membaca. Beristirahat sejenak ketika membaca dapat memulihkan staminamu. Caranya bisa dengan merilekskan punggung atau dengan mengedipkan mata berkali-kali. Atau kamu dapat bermain home pimpa dengan temanmu. Atau mungkin kamu dapat bermain dengan temanmu di dalam kelas atau di rumah. 7. Posisi membaca yang harus dihindari. Posisi membaca yang harus dihindari adalah membaca dalam keadaan baring, tengkurap, serta badan terlalu wungkuk. Posisi seperti ini dapat membuat mata menjadi cepat lelah dan badan menjadi pegal. Contohnya seperti berikut. Terus apa akibatnya jika kita membaca terlalu dekat atau jauh? Berikut adalah beberapa anak yang masih kecil sudah memakai kacamata. Menurut pengakuan mereka sendiri, mereka membaca buku terlalu dekat, bermain handphone terlalu lama, serta menonton televisi dari jarak yang dekat. Jagalah mata agar mata kita tetap sehat. Sebagai kesimpulan, pada materi persiapan membaca permulaan, pertama, posisi duduk yang benar. Kedua, dekatkan meja dengan kursi. Ketiga, jaga jarak membaca. Keempat, membaca di tempat yang terang. Kelima, membalik halaman dengan benar. Keenam, beristirahat sejenak. Dan yang terakhir, hindari posisi membaca berbaring, tengkurap, dan punggung yang bungkuk. Demikianlah media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 dengan materi persiapan membaca permulaan. Segera dipraktekkan ya, semoga bermanfaat. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, dimana kalian telah menyimak videonya tadi kan, video terkait tahap-tahap yang baik dalam membaca permulaan, membaca buku, bagaimana tahap-tahap yang baik. Dan tadi juga sebelumnya kita juga sudah membaca ataupun sudah belajar terkait huruf vokal, huruf konsonan, dan juga kita telah belajar mengeja satu kata per kata gitu kan. Sekarang ibu meminta anak-anak semua untuk memvideokan bagaimana anak-anak ibu ini membaca dengan menggunakan persiapan tahapan membaca yang baik, yang sesuai dengan video tadi. Kemudian videonya dikumpulkan ke dalam grup kelas kita ya. Ibu tunggu videonya nanti. Setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak ibu buat videonya. Oke, sekarang kita
melanjutkan pembahasan kita. Dari pemaparan materi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa membaca permulaan merupakan tahap utama dalam proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Tujuan membaca permulaan ialah agar peserta didik dapat membaca kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan juga tepat. Nah, pentingnya membaca permulaan di kelas 1 adalah agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan juga tepat. Kelancaran dan ketepatan anak membaca pada tahap belajar membaca permulaan dipengaruhi oleh kreativitas guru yang mengajar di kelas 1. Maka dari itu, sebagai pendidik ataupun guru, kita harus dapat memberikan contoh dan cara yang baik kepada peserta didik agar peserta didik mudah memahami materi pembelajaran yang kita sampaikan. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini sekianlah materi pembelajaran yang dapatkan ibu sampaikan. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya dan juga jangan lupa untuk mengerjakan soal kuis sebagai pengganti LKPD kita pada hari ini yang telah ibu share di grup. Nah, jangan lupa mengumpul dan mengirimnya ya nak. Dan jangan lupa kumpulkan tugas video yang telah ibu berikan. Nah, sekian untuk pemaparan materi hari ini. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye.